Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang aplikasi perangkat lunak dan keras untuk perkantoran. Anggotanya ada saya sendiri, Cica Filbaroka. Saya Mas Syarani. Materi yang akan dibahas yang pertama yaitu pengertian aplikasi perangkat lunak. Yang kedua, ada manfaat aplikasi perangkat lunak. Yang ketiga, contoh-contoh aplikasi perangkat lunak. Yang keempat, pengertian perangkat keras. Yang kelima, fungsi perangkat keras. Dan yang keenam, ada contoh-contoh perangkat keras. Yang pertama, ada pengertian aplikasi perangkat lunak. Perangkat lunak aplikasi perkantoran adalah program komputer yang dirancang khusus untuk membantu tugas sehari-hari di lingkungan kantor. Perangkat lunak ini dirancang untuk mempercepat dan menyederhanakan tugas-tugas kantor, meningkatkan efisiensi, dan mengoptimalkan produktivitas. Ada manfaat aplikasi perangkat lunak. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Perangkat lunak ini memungkinkan pekerjaan yang lebih cepat dan efisien. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi. Dengan aplikasi perkantoran, tim dapat bekerja secara bersama-sama pada proyek, berbagi file, dan mengkomunikasikan ide dengan mudah. Yang ketiga, meningkatkan akurasi dan konsistensi, menyediakan alat-alat yang membantu mengurangi kesalahan manusia dan memastikan konsistensi data. Dan yang terakhir ada memperbaiki presentasi. Perangkat lunak aplikasi perkantoran termasuk fitur presentasi yang kuat seperti animasi, grafik, dan tata letak yang menarik. Yang ketiga ada contoh-contoh aplikasi perangkat lunak. Yang pertama ada Internet Browser. Internet Browser terdiri dari 3 aplikasi yaitu Google Chrome. Google Chrome merupakan browser web lintas platform. Yang kedua ada Mozilla Firefox, merupakan browser web gratis open source. Yang ketiga ada Opera. Opera merupakan browser web pencarian gratis. Yang kedua ada word processing. Word processing dibagi menjadi 2 aplikasi, yaitu yang pertama ada Microsoft Word, merupakan program pengolahan kata buatan Microsoft. Yang kedua ada Microsoft PowerPoint, merupakan program yang memungkinkan pengguna untuk membuat tampilan slide dasar hingga presentasi yang kompleks. Yang ketiga ada antivirus. Antivirus terbagi menjadi 3, yaitu Norton Antivirus adalah produk perangkat lunak antivirus atau anti-malware. Yang kedua ada APG Antivirus, adalah program antivirus yang dibuat oleh APG Technologies. Yang ketiga ada Kaspersky, adalah program antivirus yang dikembangkan oleh Kaspersky Lab. Nah, terus yang kedua ada materinya itu pengertian perangkat keras. Perangkat keras adalah perangkat atau komponen komputer yang memiliki wujud fisik yang dapat dipegang dan juga dilihat. Perangkat keras menyusun fisik dari sistem komputer, baik komputer analog ataupun komputer digital. Di perangkat keras ini mempunyai fungsi. Yang pertama itu memberi output, untuk memberikan output kepada user setelah proses pengolahan input dilakukan. Yang kedua itu menerima input, untuk menerima input yang dikirimkan oleh user. Yang ketiga itu menyimpan informasi dan data. Untuk menyimpan data output dalam perangkat penyimpanan komputer. Nah, yang terakhir, yang keempat, mengolah informasi dan data. Untuk mengolah data yang kemudian menjadi informasi-informasi baru yang berguna agar dapat dipahami oleh manusia. Ada contoh-contoh perangkat keras juga, yaitu yang pertama ada hardware output yang terbagi menjadi 3, yaitu ada monitor, mempunyai fungsi menampilkan informasi yang sudah diproses. Yang kedua ada printer, mempunyai fungsi mencetak informasi atau data ke dalam kertas berupa tulisan atau gambar. Yang ketiga ada speaker, mempunyai fungsi untuk mengubah gelombang listrik menjadi gelombang audio dengan cara
Daftarkan komponennya yang berbentuk slaput. Ada hardware input, yang A itu mouse berfungsi untuk menggerakkan cursor. Yang kedua ada hardware input, yang A mouse berfungsi untuk menggerakkan kursor. B keyboard untuk memasukkan huruf angka dan simbol sebagai media bagi user untuk melakukan perintah yang bermanfaat. Yang C scanner untuk menggandakan atau menyalin gambar dan teks kemudian menyimpannya ke dalam memori komputer. Ketiga, perangkat tambahan, alat yang membantu komputer untuk menjalankan perintah user. Salah satu contohnya adalah modem. Modem adalah mengubah sinyal dari analog menjadi digital maupun sebaliknya. Oke, jadi kesimpulannya, perangkat keras adalah semua fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya. Sedangkan perangkat lunak merupakan program yang berisi kumpulan instruksi untuk melakukan proses pengolahan data. Sebelum kami menutup presentasi, apa ada yang ingin ditanyakan? Sesi tanya jawab. Kami buka. Kak, aku mau bertanya dong, Kak. Ya, silakan El. Mau nanya apa? Oke, perkenalkan nama saya Daniel Marcus Ego dari kelas 10 KW2 Ketahuan. Jadi di sini saya ingin bertanya, apa sih yang menjadi perbedaan spesifikasi antara perangkat lunak dan perangkat keras? Terima kasih. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada. Perkenalkan, nama saya Devi, saya dari kelas 10 KW2. Saya ingin bertanya, bagaimana cara penggunaan perangkat keras? Perkenalkan, nama saya Nurfaiza Marin. Saya ingin bertanya, kan perangkat tambahan itu alat yang membantu komputer untuk menjalankan perintah user. Salah satu contohnya adalah modem. Gambar modem itu kayak gimana? Udah. Perkenalkan, nama saya Kayla Aulia. Saya mau bertanya, kan perangkat tambahan contohnya itu salah satu contohnya kan ada modem. Selain modem ada lagi nggak? Ya. Saya mau nanya, kalau misalkan nggak ada perangkat lunak tuh kayak bagaimana? Kasih. Ya. Perkenalkan, nama saya Windara Wadanti dari kelas 10 MPLB2. Saya ingin bertanya, kira-kira bisa nggak sih perangkat keras berfungsi tanpa adanya perangkat lunak? Terima kasih. Ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi kan? Nah, selain kita diskusi untuk mencari jawaban ini, kalian boleh ngerjain tugas yang dari kita buat. Nah, setelah kita diskusi, kita udah nemu jawabannya nih. Nah, pertama, aku akan jawab punyanya Daniel. Yang pertanyaannya, apa yang menjadi spesifikasi perbedaan perangkat lunak dan keras? Jadi, komponen hardware bisa dilihat dan dipegang dengan menggunakan tangan. Sedangkan komponen software itu nggak bisa dilihat dan nggak bisa dipegang dengan tangan. Selain itu, perbedaan juga terlihat berdasarkan dengan fungsinya. Terus juga penggunaan software maupun hardware ini sama-sama punya fungsi dan tujuan. Semua fungsi software dan hardware sangat banyak sesuai dengan fungsi kebutuhannya. Intinya, untuk software dan hardware ini sama-sama komponen komputer yang penting. Bahkan untuk kedua komponen tersebut juga saling melengkapi. Jadi di mana ada hardware pasti ada software. Jadi kalau saya mereka nggak bisa. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Gaby. Bakalan dijawab sama aku. Gaby nanya, bagaimana cara penggunaan perangkat keras? Pada dasarnya, perangkat keras bekerja berdasarkan instruksi yang diberikan oleh user atau software. Adanya perintah membuat perangkat keras melakukan berbagai kegiatan, mulai dari menerima input, pemrosesan, penyimpanan, hingga pemberian Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kayla. Kayla tadi bertanya, contoh perangkat tambahan selain modem itu apa? Ada router. Router itu perangkat yang memungkinkan beberapa perangkat bisa terhubung ke internet. Selain itu, fungsi router yang lainnya adalah mengelola lalu lintas antar jaringan dengan meneruskan paket data ke alamat IP yang
modem itu bisa teman-teman lihat bentuknya seperti ini. Jadi kayak bentuk kayak wifi. Nah, ini tuh berfungsi untuk menyambungkan perangkat komputer, laptop, dan smartphone ke jaringan internet. Di sini aku mau menjawab pertanyaan dari Linda. Apakah perangkat keras bisa berfungsi tanpa adanya perangkat lunak? Jawabannya tidak. Perangkat keras tanpa perangkat lunak akan menjadi sebuah mesin yang tidak memiliki fungsi karena tidak ada yang memberikan perintah kepada perangkat keras untuk melakukan fungsi tertentu. Jadi kesimpulannya nggak bisa. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Indah. Tadi Indah bertanya, kalau tidak ada perangkat lunak bagaimana? Software atau perangkat lunak merupakan suatu program yang digunakan dalam komputer berupa instruksi atau perintah yang dapat dimengerti oleh komputer. Software inilah yang mengoperasikan perangkat keras yang ada pada komputer. Tanpa adanya software, perangkat keras komputer tidak akan bisa dioperasikan. Nah, jadi kan kita udah jawab semuanya kan. Jadi untuk menutupi presentasi kita, terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.